selamat istirahat ya. Hari ini aku baru pulang kerja. Ini kebetulan ada Mbak PMI di samping saya itu mau pulang ya, mau pulang ke Indonesia. Cerita-ceritanya ini saya mau kasih tahu ke temen ya. Jadi mbaknya ini, bentar ya, tak siapkan dulu. Ini kameranya, kameranya agak miring. Nah, jadi muka saya nanti tambah miring. Oke, jadi mbaknya ada di samping saya, dia nggak mau kena kamera ya, jadi nggak apa-apa, nanti saya mau tanya-tanya ke dia. Nah, ini ceritanya mbak ini kan di sini udah mau 3 tahun ya. Ya, semuanya udah 3 tahun ya kalau ngumpul, tapi dia pindah majikan 2 kali. Nah, waktu pertama 3 kali malahan. Iya, 3 tahun pindah majikannya 3 kali. Yang pertama dia waktu itu jaga baby ya. Terus itu kamu waktu pertama itu karena nggak nyaman aja ya? Iya, kerjaannya terlalu banyak. Kerjaannya terlalu banyak, bilangnya jaga baby tapi kerjaannya melebihi ya. Jadi kayak di luar job itu, akhirnya dia minta pindah majikan, pengennya yang jaga pasien, jaga orang tua. Nah, akhirnya kita bantu jaga orang tua. Nah, setelah itu dia jaga orang tua, jaga ama di Tamsui kalau nggak salah. Dia kerja di sana 1,5 tahun ya, Iya, hampir mau 2 tahun. Nah, kebetulan di sana pekerjaannya ama ini sebenarnya dibilang ringan juga ringan, dibilang berat juga berat. Jadi kerjanya itu harus perfect banget, tuntutan dari majikan. Sebenarnya dia majikannya itu laki perempuan tuh kerja ya, jadi nggak di rumah. Dia menemani ama di rumah sendirian, terus anaknya majikan juga sekolah. Nah, amanya itu sebenarnya udah wocuang itu udah pasien yang baring di ranjang, jadi nggak bisa jalan. Badannya sebenarnya kecil ya amanya, cuman karena penyakitnya banyak, komplikasi, jadi mbaknya itu pas jaganya itu agak repot banget ya, susah banget. Tapi karena kesabarannya mbaknya, dia itu bisa bertahan 1,5 tahun. Sebenarnya pas dia kerja di sana itu juga berat ya, beratnya dia mbaknya ini juga karena dituntut majikan harus perfect, harus bener, harus disiplin. Jadi mbaknya itu juga merasa kayak tertekan gitu. Tapi saya selalu memotivasi mbaknya, ya namanya jaga pasien seperti itu, kamu udah pernah jaga baby, apalagi kalau kerjanya bersih-bersih itu lebih berat lagi. Nah, mbaknya akhirnya mau ya nuruti, maksudnya mau mencoba gitu bertahan. Akhirnya majikan sih sebenarnya juga sering komplain ya masalah mbaknya ini, karena ada kesalahan sedikit itu kadang-kadang majikan terlalu menuntut kayak gitu. Karena orang Taiwan yang sangat perhatian sama orang tuanya ya, terutama sama maknya itu benar-benar harus diperhatikan ekstra, makanya mbaknya ini dituntut lebih kayak gitu. Tapi mbaknya bisa kerja, bukan nggak bisa. Untungnya mbaknya ini orangnya cerdas, inisiatif juga, jadi dia bisa memberikan solusi supaya nanti pasiennya nyaman gimana, supaya pekerjaannya ini cepat selesai gimana. Mbaknya ini disiplin sekali juga. Jadi pekerjaan ini ya bisa dihandle sampai 1,5 tahun. Nah, saya mau nanya ke mbaknya ini ya, pas waktu majikan menuntut harus perfect itu ada gimana ya, ada hikmahnya juga, dia bisa bertahan itu gimana. Saya maunya mbaknya ini sharing ke saya atau mungkin ke teman-teman, biar teman-teman juga bisa termotivasi atas penjelasannya mbaknya ini. Boleh diceritain sedikit waktu kamu di Tamsui itu gimana? Iya, sebenarnya kalau kerjaan di sana tuh sebenarnya emang tertekan banget ya, karena tuntutan majikan yang harus menjaga ibunya tuh sangat perfect. Pantauan CCTV, meskipun majikan lagi kerja di kantor itu selalu mau laporan tentang ibunya, keadaannya bagaimana. Saya udah kayak badan tuh udah capek banget, sakit semua, sering ngeluh ke agent kayak gitu juga. Tapi setiap saya punya pikiran mau meninggalkan nenek itu saya selalu nggak tega gitu loh. Karena ini juga biar bagaimanapun ini tanggung jawab saya. Majikan membayar saya, memenuhi hak-hak saya. Jadi saya juga harus memberikan hak majikan untuk mendapatkan pelayanan saya yang terbaik buat keluarga mereka. Luar biasa. Penjelasan kamu ini bagus banget loh ya, cerdas banget. Saya seneng ya kayak gitu, karena kamu orangnya bertanggung jawab ya, karena kamu di sini memang tujuannya mau kerja, jadi kamu berusaha memberi pelayanan yang terbaik, memberi servis yang terbaik kayak gitu kepada majikan, ke pasien kamu juga.
Nah, di situ kamu merasa pernah juga kamu sakit ya, kena apa itu? Karena pinggang kamu kesleo, terus apa kayak gitu. Nah itu sempat dibawa sama majikan ke dokter herbal ya, ke Chongyi itu. Nah itu juga sembuh ya. Jadi sebenarnya apapun keluhan di situ majikan juga membantu kamu juga. Nah yang merasa kamu nggak enaknya di sana itu selain itu apa? Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Karena meskipun majikan banyak tuntutan, banyak tegas dan disiplin, tapi dia juga memenuhi semua hak saya, kebutuhan saya itu semua dicukupin gitu. Kebutuhan jadi kamu sehari-hari, masalah makan mungkin, masalah kamu libur, masalah kamu pokoknya semua lah ya, semua yang ada kamu butuhkan itu majikan udah ngasih kamu ya, memperlakukan kamu dengan baik juga. Tapi memang orangnya disiplin kayak gitu, karena orangnya juga berpendidikan loh ya, majikan ini bener-bener orangnya super pokoknya ya tuntutannya. Nah di situ kamu awal-awalnya karena sering juga ngeluh, komplain ke saya ya, ke agensi. Nah itu kamu juga nggak betah juga, tapi lama-lama juga nggak bisa bertahan ya. Terus kemudian kamu sempat amanya itu drop sampai sakit, sampai dibawa ke rumah sakit. Di situ lama ya kamu ngerawat ama di rumah sakit juga? Iya, hampir tiap bulan itu pasti ke rumah sakit. Karena emang keadaannya semakin lama tuh semakin memburuk dan alat-alat yang digunakan itu semakin banyak. Jadi harus dirawat di rumah sakit. Iya. Oke, nah kemudian waktu kamu amanya meninggal ya, itu majikan kamu memperlakukan kamu tuh semakin gimana pas amanya meninggal? Saya dengar kan kamu setelah ama meninggal tuh majikan berbalik arah ya, memperlakukan kamu tuh semakin baik, memberikan kejutan-kejutan surprise ke kamu, mungkin ulang tahun kamu atau bonus kamu kayak gitu. Boleh diceritain ke teman? Iya, jadi sebenarnya saya juga agak kaget karena setelah nenek meninggal itu bahkan saya diajak ke setiap proses pemakaman nenek, pembakaran, sembahyang, itu semua proses saya diikut sertakan. Terus dianggap keluarga sendiri, cucunya sendiri. Iya, gitu. Saya udah dianggap kayak keluarga. Setiap ulang tahun ya pasti dirayain, entah hal kecil apa pasti saya selalu dirayain kayak gitu. Majikan selalu menanyakan saya apa yang kamu butuhkan, kalau bisa saya berikan kayak gitu. Terus yang terakhir kamu sempat diberi bonus ya, tanpa sepengetahuan kamu, kayak dikasih surprise kayak gitu. Itu luar biasa juga ya. Nah, mungkin kamu mau menceritakan apa nggak menceritakan, itu hak kamu ya. Jadi intinya kamu diperlakukan di rumah majikan itu, awal-awalnya yang merasa kamu dituntut banyak, ternyata kamu justru berbalik arah ya. Jadi majikan sebenarnya baik orangnya kayak gitu. Nah di situ sampai sekarang pun kamu masih ada komunikasi sama majikan ya. Nah ini kebetulan setelah ama meninggal, dia itu dicari majikan ya. Kebetulan jobnya ada di Taichung. Nah di sana kamu 1 tahun ya. Nah sebenarnya mbaknya ini tuh udah lama. Waktu saya mau bawa dia kerja di Taichung itu cuman sama keluarganya, karena mbaknya kan suaminya ada di sini ya. Nikah udah lama ya kamu, suaminya kerja bareng di sini. Jadi mbaknya karena suaminya udah mungkin merasa mbaknya capek, disuruh pulang kayak gitu. Mbaknya itu cuman mau perpanjang kontrak 1 tahun awalnya. Nah itu pun kita memberikan jawaban ke mbaknya. Saya ngomong jalani dulu, saya bilang gitu kan, jalani dulu. Kalau memang majikan yang kedua ini baik ya kamu lanjut, saya bilang gitu. Tapi sebenarnya memang baik majikan yang di Taichung ya. Nah, amanya juga baik. Kamu cuma sendiri sama ama aja. Nah itu, tapi karena mbaknya juga merasa pengen pulang, pokoknya intinya disuruh pulang terus sama keluarga untuk istirahat. Mbaknya ini kebetulan mau putus kontrak. Nah bulan berapa kamu ngomong ke saya mau putus kontrak itu? Awalnya mintanya bulan 3 ya, ngomong ke saya mau putus kontrak. Terus kamu memastikan kalau memang kalau bisa bulan 3. Nah sebelum ada ini, mbaknya ada berita yang luar biasa, seneng sampai saya terharu. Mbaknya itu di sini sebelum ngomong mau putus kontrak itu ternyata dia positif hamil ya toh. Itu tidak ada kesengajaan juga mau hamil mungkin ya. Karena ya udah suaminya ada di sini ya. Terus waktu itu ada konfirmasi ke saya kalau kamu hamil kayak gitu bulan berapa?
bulan 11 kamu bilang kalau positif ya. Iya. Nah, setelah itu saya juga menyampaikan ke agennya menyampaikan ke majikan, katanya oke, nunggu penggantinya dulu. Nah, udah disetujui ya kamu pulang. Iya. Nah, setelah itu mbaknya ini cerita ke amanya, ke pasiennya itu kalau dia mau pulang. Ternyata ama itu mungkin langsung merasa kehilangan mbaknya, karena namanya udah dijaga 1 tahun ya. Ada ikatan batin antara kamu sama ama. Otomatis amanya mungkin merasa sedih ya, sampai dia nggak sakit sama sekali, cuman minum sarapan ya, itu kesendat terus dibawa ke rumah sakit pakai ambulan ya waktu itu. Nah, jadi mungkin cerita dibalik semua ini kayak gini, mbaknya ini sudah ada ikatan batin sama ama, saking baiknya amanya nggak mau kehilangan mbaknya duluan. Jadi kalau misalnya mbaknya ini pulang, amanya masih hidup, pasti ama sangat kehilangan. Tapi justru ama yang harus meninggalkan mbaknya duluan, kayak gitu. Jadi ini takdir ya, takdir. Ternyata Allah mentakdirkan itu sama dengan keinginan kamu, angan-angan kamu kalau bulan 3 mau pulang, kayak gitu. Cuman mau 1 tahun aja, ternyata Allah sudah memberikan jawaban-jawaban yang indah, yang rapi, bahkan yang lebih terharu lagi, mbaknya positif hamil. Ini luar biasa, saya sampai terharu ya. Terus ini begini ceritanya lagi, aku tuh kalau misalnya denger yang terharu itu ya langsung pengen nangis ya. Setelah mbaknya ini udah disetujui sama majikan karena pasien meninggal, jadi dia nggak perlu putus kontrak, dia memutuskan pulang ya. Terus ini mbaknya ini konfirmasi ke majikannya yang di Tamsui tadi, yang baik tadi, bilang kalau dia pamitan mau pulang karena amanya meninggal, terus mbaknya kebetulan positif hamil. Nah, majikannya itu senang juga dapat berita kayak gini. Kita tiba-tiba ditelepon sama majikan, karena kita nggak tahu, agensi nggak tahu kalau mbak ini masih ada komunikasi dengan majikan lamanya, karena waktu 1,5 tahun itu majikannya benar-benar memperlakukan mbaknya baik. Otomatis mbaknya juga nggak salah kalau masih komunikasi. Kita ditelepon tiba-tiba kalau majikan tahu mbaknya mau pulang. Nah, ini dikasih kejutan lagi sama majikan. Majikan bersedia membiayai kepulangan dia, masalah tiket ya, tiket pesawat sekitar 12.500. Itu langsung ditransfer sama majikan ya, tadi siang. Itu sudah kita terima, mbaknya tiketnya dibelikan majikan yang lamanya ya. Jadi saya sangat terharu, mbaknya juga terharu. Nah, selain dibelikan tiket, hari ini sore juga telepon lagi, katanya majikan memberi kesempatan untuk mbaknya untuk bertemu makan malam di sana sama majikan lamanya, karena ada majikan itu yang anaknya sangat dekat sama mbaknya ya. Jadi Titi ya, itu umur kelas berapa? Umur 12 tahun 12 tahun SMP ya. Itu sangat dekat waktu menjaga amanya. Si mbaknya ini dekat juga sama anaknya majikan, seperti adiknya sendiri. Jadi mungkin anaknya majikan ini juga merasa terharu, pernah diperlakukan baik juga oleh mbaknya ini. Nah, kemudian majikan itu ya mau memberikan kejutan ya. Jadi hari Jumat, kan mbaknya pulangnya hari Minggu. Jadi hari Jumat itu setelah tes PCR, mbaknya mau dijemput ke majikan sana, yang majikan pertamanya itu mau diajak makan-makan ya. Siapa tahu kamu dikasih bonus lagi, dikasih surprise lagi ya. Berharap ya, harapan saya. Tapi bagaimanapun kamu juga harus ketemu lah ya, karena kamu dikasih uang biaya pulang kamu. Jadi maksudnya nggak cuman mau uangnya, jadi kamu juga pengen ketemu sama majikan saat terakhir kali. Oke? Jadi cerita ini, kisah ini benar-benar real, benar-benar nyata. Jadi saya ambil hikmahnya, kesabarannya orang, maksudnya ya, kebaikan orang, kesabaran orang tuh kalau misalnya kita benar-benar sabar, kita itu mau berjuang, insya Allah ada rezeki. Entah itu di mananya ya, rezeki majikan baik, rezeki uang. Jadi rezeki itu banyak sekali, nggak cuman masalah materi ya. Jadi rezeki kesehatan juga itu sangat sangat utama. Jadi teman-teman boleh mencontoh ya cerita-cerita tadi untuk motivasi saja ya buat teman-teman semuanya. Jadi di sini ada pesan nggak buat teman-teman supaya termotivasi atas kisah kamu ini? Nggak banyak sih, tapi menurut saya kalau selama
kita kerja itu tidak keluar dari job, lalu majikan juga memberikan hak-hak kita, ya udah sewajarnya juga kita memberikan pelayanan yang terbaik kita untuk majikan. Jangan banyak menuntut, terutama tanggung jawab kita. Iya, kita harus menyadari diri juga, kita kerja ikut orang, biar bagaimanapun kita harus bisa lebih di bawah majikan gitu. Kita harus bisa menyesuaikan diri, jangan melonjak gitu. Iya, karena bagaimanapun ada aturan kayak gitu ya. Kita punya aturan, kecuali majikan itu melanggar aturan atau gimana, kita baru dikomunikasikan dengan baik dengan agensi, dengan majikan. Apapun permasalahan itu ada solusinya. Oke. Udah itu aja pesannya. Udah sih buat teman-teman yang masih kerja, semangat, jangan lupa berdoa, kerja dengan tulus dan ikhlas. Insya Allah, karena balasan itu kadang tidak sekaligus waktu itu, tapi Allah akan menggantikan di lain waktu. Betul. Nah, ada pesan buat saya mungkin buat Lose, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena selama saya kerja di sini juga dari awal datang, aku banyak sekali keluhan. Dan alhamdulillah setiap respon itu selalu baik dan bisa menenangkan saya. Jadi saya bisa bertahan di sini juga tidak kurang dari perhatian dan pesan-pesan wejangan dari Lose. Terima kasih Lose Michelle. Semoga sehat-sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Amin. Saya juga mengucapkan selamat buat kamu ya, karena kamu di sini spesial banget, kamu sampai bisa positif hamil. Jadi saya juga seneng, mudah-mudahan nular ke saya. Pokoknya doa saya yang terbaik buat kamu udah sukses ya, udah dapat segala-galanya, cita-cita kamu mudah-mudahan juga terkabulkan, kamu bisa kumpul sama keluarga, suami kamu nanti juga cepet nyusul kamu ya toh. Udah itu aja, kamu pokoknya baik-baik, jaga kesehatan. Saya juga terima kasih kamu atas kerjasamanya dengan kita ya. Kalaupun selama melayani kamu, selama membantu kamu mungkin ada salah, saya juga minta maaf atas nama semua staf yang ada di kantor ya. Oke, selamat jalan, semoga kamu selamat sampai tujuan, bertemu sama keluarga. Tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Itu saja sharing-sharing tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bagi saya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum, selamat malam, bye-bye.